portrait. Oke. Karena ini animasi lo-fi yang mau dibuat ini untuk media sosial, jadi ukurannya biasanya portrait yang panjang ke vertikal. Jadi di sini kita atur aja lebarnya 1080 dan tingginya 1920. Ini ukuran untuk Full HD ya. Di create aja. Oke, udah siap. Nah, kalau di sini ada karakter anak laki-laki dan anjing ini, saya cari gambarnya itu berdasarkan referensi yang saya cari di Google. Teman-teman kalau mau cari di Google juga boleh. Di sini saya kasih lihat aja cara carinya gimana. Langsung aja. Kayak cari gambar biasa di Google ya. Kalau udah ketemu yang mana yang kalian suka, tinggal di copy aja. Saya pilih yang paling atas saja ya. Di gambarnya klik kanan, boleh disimpan dulu atau bisa langsung disalin aja. Di sini saya langsung salin gambar aja. Jadi di artboard-nya saya langsung kopikan. Ctrl V. Oke, udah masuk. Nah, untuk ini saya save dulu nanti takutnya hilang. Oke. Untuk tools-tools apa aja yang tersedia di Animate CC, biasanya waktu kita buka aplikasinya langsung muncul ya di sini. Tapi kalau nggak muncul, kalian bisa aktifkan dengan cara klik menu window di atas, kemudian pilih tools, langsung diaktifin aja tools. Kalau di sini saya udah aktif toolsnya ya. Oke. Nah, di bagian kiri sini, tempat tools-tools yang bisa kita pakai. Jadi di sini saya pertama-tama mau ngecilin ukuran gambarnya dulu. Untuk ngecilin ukuran gambar, kita bisa pilih Free Transform Tools atau dengan shortcut Q di sini. Oke. Sambil tekan Shift, langsung seret aja dari sudut gambar biar dimensinya nggak berubah. Oke. Kalau udah, karena gambar ini akan kita tracing, jadi saya kunci dulu layernya. Di bagian bawah sini ya, kalau saya letak layernya. Dikunci dulu aja. Buat layer baru untuk desainnya. Nah, di Animate CC atau di Adobe Flash atau Macromedia Flash, untuk membuat desain, ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Di sini saya bakal contohin satu-satu untuk penggunaannya. Yang pertama itu brush tool. Jadi brush tool itu ya kayak brush pada umumnya, bentukannya kayak gini. Atau kalau ini kebesaran bisa kalian atur di bagian properties. Sekedar mengingatkan lagi, kalau bagian menu propertiesnya nggak muncul, bisa teman-teman hidupkan dengan klik menu window dan hidupkan aja bagian propertiesnya. Oke. Nah, ini ukurannya segini. Kalau mau dikecilin, tinggal diseret aja nih. Oke. Untuk penggunaan brush ini biasanya digunakan oleh teman-teman yang udah punya pen tablet atau display tablet. Jadi gambarnya enak kayak gambar di buku gitu ya. Tapi karena hari ini saya mau contohin bikin desainnya pakai mouse aja, jadi semua teman-teman bisa coba. Jadi hari ini kita gambarnya nggak pakai brush ya. Kita pakai tools yang lain. Namanya pencil tools. Oke. Ya, ini pencil tools. Atau bisa langsung tekan aja Y atau Shift Y untuk shortcutnya. Saya langsung tekan aja Shift Y. Yang ini namanya pencil tool. Jadi garisnya lebih tipis. Tapi ini garisnya bisa diatur sama seperti brush tadi, bisa diatur di bagian properties. Oke. Saya pakai pensil ukuran di 5 aja. Ini saya bikin solid dulu. Kayak gini. Nah, ini untuk pensil ya.
pensil ini penggunaannya hampir sama seperti brush, tapi bedanya pensil ini bisa kita atur-atur dengan kursor gitu, dengan mouse. Jadi lebih gampang. Di sini kita pilih kursor atau V. Nah, jadi dia bisa diatur-atur. Kalau ada garis yang miring, dia bisa diatur-atur. Sedangkan kalau yang brush tadi, kalau ada yang miring, kita nggak bisa atur-atur nih. Bentuknya nggak langsung berubah kayak yang pensil tadi. Jadi untuk pengguna mouse, lebih baik kita pakai yang pensil tool atau line tool aja nanti. Oke, selain brush, pensil, ada juga yang namanya shape tools. Di sini ada rectangle, kotak, atau oval. Ya, untuk shortcutnya sesuai namanya. Kalau rectangle dia R, tekan R aja. Kalau oval tekan O, oval aja. O. Oke. Sama seperti pensil tadi, jadi shape ini dibentuk oleh line dan isian dan fill. Line atau stroke dan fill. Jadi kalau mau kita ubah-ubah bentuknya bisa nih. Oke. Kalau mau diubah-ubah bisa bentuknya. Ya, saya rasa sekian dulu untuk yang penjelasan singkat tools-tools untuk gambar atau desainnya. Jadi kita bisa langsung praktek aja untuk nge-tracing karakter anak laki-laki dan anjingnya ini. Di sini sama seperti tadi saya pakai pensil atau tekan Shift Y aja. Karena warna hitam agak nggak kelihatan, jadi kita ubah aja dulu di sini ya. Di bagian stroke, di bagian colornya, ubah aja ke warna yang enak dilihat. Di sini saya pilih merah. Nah, bisa langsung dicoba aja. Stroke-nya terlalu tebal. Oke, langsung digambar aja. Nah, kalau dilihat di sini garisnya agak goyang-goyang ya. Jadi untuk teman-teman yang tangannya agak tremor kayak saya sarankan langsung pakai line aja. Line itu yang ini. Line ini fungsinya hampir sama seperti pensil, tapi garis yang ditarik itu lurus-lurus. Jadi garis lurus yang kita tarik, kita arahkan pakai kursor ke garisnya. Ketika ada tanda seperti garis melengkung di sini, nah ini artinya garisnya bisa dibengkokkan kayak gini. Atau kalau mau garisnya dipindah, diarahkan ke ujung sampai ada tanda seperti siku kayak gini, artinya garisnya udah bisa dipindah. Oke. Jadi untuk tracingnya di sini saya hanya akan pakai line tool, atau di sini shortcutnya N, dan kursor selection tool, atau di sini shortcutnya V. Jadi N dengan V aja. Oke, langsung proses aja ya. Garis dibengkok aja. Oke. Nah, untuk memunculkan siku baru dari garis yang kita bikin, kalian bisa langsung blok aja dengan tekan V, di blok aja di bagian garis yang mau kita eh, sikukan atau bengkokkan kayak gini. Nah, jadi dia bentuk sudut baru di sini, buat potongan baru di situ. Oke, untuk oke. Kalau prosesnya terlalu kecepatan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tunjuk tangan aja ya, teman-teman. Langsung raise hand aja.
Oke, dikit lagi. Oke. Daripada diam-diam, mungkin kalau dari Kak Hati atau ada teman-teman yang mau nanya, boleh sekalian. Karena ini prosesnya cukup panjang ya untuk tracing ini. Cukup makan waktu. Oke, ada yang mau nanya nggak? Iya, boleh Teman-teman sambilan sekalian aja. sekalian ngerjain, kayaknya bisa jawab. Atau ada yang ngikutin lagi, saking seriusnya Oh ya, ngikutin. oke. Oh ya, kalau nggak salah eh, ada shortcut yang lebih gampang lagi tuh. eh, Tekan ini ya, ALT ya. Untuk apa Ketika tuh kita Kak? ketika kita mau apa melengkungkan garisnya. Oh, Iya, saya kalau nggak salah. nggak tahu nih. Gimana nih Ah, caranya? Kayak garis lurus, ya, terus tekan tekan ALT. Tekan ALT, eh, muncul nggak? Nah, muncul nggak? tekan Alt. ALT, nanti keluar ini nggak? Kursor kursor itu ya, Oh, pas itu. Nggak, ALT atau kontrol ya? Lupa. Nah, nggak, oh, apa bikin garis di tools line, tetap bikin di garis di tools line, ah, terus kontrol, tah- tahan kontrol. tahan kontrol. Nah, I see, I see. ya, Kalau saya biasanya langsung didekatin aja ke garisnya, nanti muncul sendiri. iya. Oh, oke, oke. Biasanya biar Oh, cepet makasih kebiasaan. untuk tipsnya Kak malam ini. Oke, kalau kalau biasanya ngerjain ini berapa lama? Untuk satu project animasi Lofi yang untuk animasi Lova yang untuk klien ya, biasanya 1 sampai 3 jam. Yang 1 jam itu karena biasanya saya bikin asetnya itu dijadikan objek. Nah, nanti saya contohin dijadikan objek itu gimana maksudnya. Nah, jadi kalau desainnya udah dijadikan objek, objek itu bisa kita pakai terus menerus ke project-project yang lain gitu. Jadi bisa Reuse ya, direuse ya, gitu. Nah, biar lebih Oke, cepat ya produksinya. iya benar. Oh, oke, untuk menghemat waktu malam ini kita hanya tracing karakter anak laki-lakinya aja. Di sini karena warna merah agak menusuk mata, saya balikin lagi ke warna hitam. Oke, langsung kita warnain aja. Untuk warna bisa dilihat di bagian, bentar ini saya geser. Atas, saya taruh di bagian kanan untuk panel color-nya. Sekali lagi kalau teman-teman nggak ada atau nggak kelihatan, bisa klik aja di menu Windows dan hidupkan panel color-nya. Kalau di sini saya udah hidupin, jadi tinggal saya pilih aja warnanya. Di sini mungkin warnanya agak coklat. Ngewarnainnya pakai ini ya, bucket tool, pen bucket tool, atau shortcutnya K. Oke, diwarnain aja. Jaketnya mau warna oranye, diwarnain aja. Nah, ini saya udah pilih warna, udah pilih pen bucket, tapi saya klik-klik nggak mau ke warna. Artinya ada garis yang belum tertutup nih. Close gitu ya Ada dua kayak. cara untuk mewarnainnya. Bisa dicari-cari dulu yang mana garis yang nggak ketutup, atau di sini teman-teman bisa pilih di bagian tools ini kan pen bucket.
Oke, di bagian ininya nih, gap size-nya nih. Nah, kalau sekarang kan don't close gaps, artinya kalau ada celah nggak usah ditutup. Nah, tapi kalau kita ada celah dan mau ditutup, tinggal diatur aja, mau close small gaps atau close medium gaps. Kalau saya sih biasanya pilih yang don't close gaps karena kalau kita pilih yang close small atau close medium ini biasanya warnanya nggak nutup semua atau ada bagian warna yang nggak kewarnain, ada bagian desain yang nggak terwarnain. Jadi di sini saya don't close gaps aja. Jadi saya biasanya cari-cari aja nih bagian mana yang nggak ketutup. Kayaknya di bagian sini tadi. Udah saya tutup. Oke. Warna celana mungkin agak abu-abu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini warnanya itu flat banget ya satu warna. Karena Animate CC ada flash atau Macromedia Flash itu base-nya memang vektor, memang agak sulit untuk mewarnain yang ngeblend gitu. Tapi kita bisa akalin dengan cara menggunakan teknik gradient. Langsung saya contohin aja. Kalian bisa pilih warna yang mau digradienkan, mungkin di bagian kepala ya. Jadi biasanya kan kalau ada sinar bulan di bagian atas kepalanya agak lebih terang ya, warna rambutnya. Jadi klik aja bagian warnanya atau bagian fill-nya, langsung pilih di bagian panel color-nya. Di sini solid color kita ubah jadi linear gradient atau radial gradient. Saya contohin satu-satu. Kalau linear gradient dia bentuknya kayak gini. Tapi kalau radial gradient, gradientnya buat kayak ini. Karena kita mau bikin gradiennya dari terang ke gelap, karena ada sinar bulan di atas nantinya, saya di sini pilih yang linear gradient. Oke, diganti aja warnanya di bagian slider ini, yang warna mau lebih terang, warna coklat agak tua dikit. Bagian gelapnya agak coklat sedikit. Nah, untuk ngubah posisi gradiennya yang di sini kan horizontal nih, mau dibuat jadi vertikal, tinggal klik Ctrl F aja, klik di bagian warnanya, jadi Ctrl F, klik di bagian warnanya, terus diputar aja, kayak gini. Oke, kita pakai teknik yang sama untuk warna bajunya, pilih linear gradient, tadi warna oranye tapi agak digelapin. Oke, Ctrl F lagi, QF maksudnya. QF lagi langsung diputar aja kayak gini. Oke. Kalau mau di shading juga boleh. Kalau saya biasanya di shadingnya dengan cara kayak gini. Saya pilih warna yang berbeda dengan outline desainnya. Di sini saya pakai warna merah. Terus langsung dilukis lagi aja. Nah, di sini dibikin agak gelap. Jadi tinggal klik 2 kali lagi aja garisnya. Jadi nggak terlalu ngaruh di desainnya. Karena kalau kita pakai warna lain yang sama, di sini warna hitam, nih mau diwarnain misalnya, nah waktu ngapusnya agak ribet nih. Kalau diklik 2 kali semuanya terselect, tapi kalau mau diklik satu-satu agak makan waktu ya. Jadi saya biasanya akalin pakai warna stroke atau line yang beda gitu. Untuk desainnya saya rasa udah cukup. Untuk desain karakternya saya rasa udah cukup. Tinggal kita blok semua, klik kanan, terus pilih convert to symbol atau tekan F8. Di sini saya kasih nama boy. Oke. Ya, pada tahap ini saya akan selesaikan semua desainnya dulu baru dianimasikan nanti ya. Karena yang ini udah kita nggak perlu lagi, saya rasa kita hapus saja biar nggak mengganggu pemandangan. Oke. Kita cek lagi untuk desain yang mau dibuat tadi. Oke, jadi ada anak laki-laki, ada dudukan kayu atau dermaga, ada air, ada langit, ada bulan. Oke, sekarang kita bikin dudukan dermaganya dulu ya. Yang ini layar anak ini saya kunci dulu. Di layar baru saya bikin desain dermaganya lagi. Nah,
Di sini saya akan pakai tool rectangle kayak tadi. Nah, oke. Ada ada teknik lain lagi yang mau saya kenalin di sini. Jadi kalau kita blok rectangle-nya, terus kita tekan Q atau free transform tool, setelah muncul kayak gini, kita bisa ubah-ubah nih bentuknya. Bentuk skala rectangle ini dengan cara tekan kontrol dan ditarik sudut-sudut yang mau diubah. Atau seperti ini, atau seperti ini. Atau kalau di sini kan bentuknya trapesium ya, artian tarikan kiri dan tarikan kanannya sama. Jadi kalau untuk tarikan kiri dan kanannya sama, tekan kontrol dan shift barengan. Baru tarik salah satu titik kayak gini. Oke, saya ulang. Blok semua rectangle-nya, tekan Q atau free transform tools, tekan Ctrl Shift, tarik sudut yang bawah. Kayak gini. Oke, kecilin aja dulu. Oke. Saya pakai linear gradient lagi. Ctrl F lagi. Oke, mau dikasih garis-garis boleh. Saya biasanya lebih-lebih. Jadi sama kayak tadi, saya jadikan simbol, klik kanan, convert to symbol, dermaga. Oke, di sini kita udah punya dua objek, anak dan dermaga. Kalau di sini tadi waktu desainnya saya pisahkan layernya, jadi bisa diubah aja langsung namanya. Tapi kalau teman-teman nggak sengaja terbuat dalam satu layer, misalnya kayak gini, dan mau dipisahkan layer, ada best practice-nya untuk misahin layernya langsung secara otomatis. Jadi klik kanan, distribute to layer. Jadi dia otomatis langsung kebuat layer di sini. Ini sekalian Oke, ada tadi yang ada bertanya ya, Kak? langit ya Boleh jawab kita. nggak? Oh ya, Oke. boleh. Apa pertanyaannya? Biasanya berapa layer satu animasi, Kak? Dari Abdul. Oh, patokan berapa layernya nggak ada ya. Itu tergantung artisnya. Biasanya bikinnya kayak mana. Tapi kalau secara tapi secara praktik biasanya paling nggak ada 3 gitu. Karena ada foreground yang bagian depan, middle ground, tengah, biasanya desain intinya, dan backgroundnya, langit atau rumah kayak gitu. Nggak ada patokan sih, tergantung artisnya aja. Kalau saya biasanya ada simbol di dalam simbol lagi. Jadi layernya nggak terlalu banyak, jadi bersih kayak gitu. Kayak gini nih. Oke. Kalau dilihat kan hanya 3 layer. Tapi kalau diklik 2 kali nih, di bagian dalamnya ada lagi. Nih, ada fokus lagi ke karakter anaknya. Diklik 2 kali lagi, ada lagi. Kalau saya biasanya kayak gitu. Karena saya tujuannya biasanya sekali buat bisa dipakai berkali-kali gitu. Jadi biasanya saya simbolin. Artinya lebih baik pakai satu objek, satu layer ya? Ya, biasanya kayak gitu kalau saya. Siap, siap, siap. Ini ada lagi dari Aji Sakti Kurniawan. Kak, untuk Mhm. klien biasanya dari personal atau corporate kalau Hmm, Lovai ini? tergantung ya. Bisa dua-duanya gitu. Tapi kebanyakan sih personal. Karena di luar itu di Amerika dan di Eropa itu kan juga kebanyakan mereka apa ya, kerja pada waktu gitu ya. Misal dia kerja di McD, kerja di mana-mana dapat uang gitu kan. Nah, jadi biasanya uang upah itu dia pakai untuk bangun proyek kecil-kecilan kayak gini, bikin channel animasi lo-fi.
Dan apa niatnya biar bisa dimonetize kayak Lovey Girl kayak gitu. Jadi kebanyakan di luar sih personal ya, ke personal. Tapi kalau untuk corporate ada juga untuk kenalin brand-brandnya gitu kan. Di sini saya ada contoh ya, saya kasih lihat. Nah, kalau untuk yang Lovey Sauce ini, dia untuk corporate, karena dia untuk kenalin produk sausnya. Oh, siap, siap. Ini. Tuh, dimasuk-masukin kayak gitu aja, placement. Tapi kalau untuk yang personal, nah kayak gini. Jadi karakter dia dijadiin karakter utama di animasi lo-fi ini. Nah, kebanyakan orang-orang luar itu kayak gitu. Lebih Tuh. ke narsistik ya. Ah, Kebanyakan narsis. orang-orang luar kan seperti itu kan. Karakternya apa dirinya Ya, dijadiin karakter. lebih percaya diri lah, Iya. lebih percaya diri. Jadi dia bikin IP, tapi diri dia kayak gitu. Nah, ini untuk yang personal. Jadi luas ya, bisa personal, bisa corporate, tergantung kliennya aja. Mau Terga- minta ter- dibuatin apa. Tergantung juga kita mau ngambilnya yang mana ya. Iya, Oke. mungkin di sini saya bisa kasih lihat sedikit. Kalau saya kan biasa freelance-nya itu di platform yang namanya Fiverr. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, animation lo-fi, nah ini ada banyak ya. Eh, udah banyak artis yang jual jasa bikin animasi lo-fi, tapi demand-nya itu masih banyak. Karena biasanya animasi lo-fi ini kan dia bikin jadi konten reguler di YouTube. Jadi tiap minggu itu pasti ada orderan kayak gitu biasanya kalau udah dapat satu klien. Siap, Nah, siap, siap, siap. kalau mau Terus lihat ya, ya kalau mau lihat-lihat animasi lo-fi seperti apa yang biasanya disukain klien bisa di ini aja nih, di searching aja nih di Fiverr animation lo-fi, dicari aja nih. bisa sebagai Ini yang biasa referensi dipesan juga sih. ya. Iya, bisa sebagai referensi. Oke. Waktu pertama kali freelance pun saya kan specialty-nya atau kesukaannya ngerjain animasi. Nah, tapi bener kayak kata Kak Hati, kalau mau bikin animasi itu biasanya bertim kan, kalau untuk animasi-animasi cerita kayak gitu kan. Nah, sedangkan di sini saya pengen freelance kerja sendiri gitu. Nah, waktu itu pertama kali saya searching-searching kayak gini nih di Fiverr, animasi. Ada ketemulah nih, ada istilah yang namanya animation lo-fi. Jadi animasi durasi pendek tapi unlimited loop. Sejak saat itulah, Yang artinya bisa kita kerjain sendirian ya. iya benar. Siap, Nah ini punya saya nih. siap. Tuh kalau ada yang Ini mau minta buatin, males, langsung sama Katriana aja tuh ada $40. ah iya ada beberapa paket jadi bisa diatur nanti. Iya, Ah di sini saya mau nunjukin aja nih. Kalau pasarnya itu masih banyak karena yang butuhnya masih banyak juga. Oke animasi itu lanjut. kebanyakan projectnya banyak tapi apa yang ngerjainnya itu terbatas. Apalagi kalau 2D, langka banget sih sebenarnya. Nah Terus masih peluang berikut, tuh. iya peluang banget ya. Terus juga berikutnya ya Kak, dari Mas Bot, Kak apakah bisa lewat dari HP? Dari HP bisa kalau nggak salah ada aplikasi namanya Flip a Clip ya. Ya, Play Store ya, biasanya biasanya teknis atau antarmukanya sama, ada layar kayak gini. Cuma kalau dari HP kan eh, kalau kecil ruang ya. kerjanya atau kasih apa interface-nya agak kecil gitu, jadi susah dilihat. Dari HP bisa kok. Seenggaknya kalau mau interface layarnya lebih lebar pakai pakai tab ya. Atau Ya, pakai tab atau laptop yang paling jadul sekalipun bisa karena waktu pertama kali mulai belajar animasi pun saya pakai laptop 2 RAM 2 GB, prosesor Intel Celeron atau ya kalau nggak salah, pakai aplikasinya Macromedia karena hanya bisa install operating sistemnya di Windows 7. Jadi paling mentok di Macromedia kemarin. tapi kan Macromedia bapaknya Animate ya. Benar.
Interface-nya sama kok. Cuma Iya. ada beberapa bagian yang lebih di-upgrade Iya. gitu. Terus juga Oke. dari Ridwan. Oh, tadi udah ya, Kak. Biasanya animasi seperti ini dijual kemana ya, Kak? Tadi udah terjawab belum? Kata Kak Ya. Triana tadi kan bisa di luar negeri gitu ya. Mhm, mhm. Apakah ada websitenya? Nah, tadi salah satunya Kak Triana di Fiverr. Ya, pakai Fiverr atau Upwork. Ya, Atau kamu bikin portofolio di Instagram, Facebook, YouTube, atau di Behance. Biasanya kalau ada klien yang suka, dia kontak ya. kamu melalui DM gitu. Bisa juga kayak gitu. Tapi beware juga sih kalau Mhm. Instagram kan lagi rame phishing ya. Hati-hati teman-teman. Hmm. Jadi banyak yang ngaku-ngaku ngasih bayaran gede. Nah, hati-hati. Ya, Hati-hati. iya. Sering Ya, banget. saya sharing dikit nih. Baru bulan kemarin, saya kan dapat klien di Fiverr. Dia kirim chat di bagian pesan, kirim link. Ini dokumen briefnya, silakan dicek. Saya klik lah tuh. Ternyata itu link phishing. Waduh, email dan akun Fiverr saya hampir hilang. Tapi untungnya masih bisa selamat. Yang hilang isi wallet MetaMask saya. Intinya Karena eh, nggak pakai ini kan? Nggak pakai apa, emang akun buat lalu lintas gitu. gimana Kak? Akun lalu lintas. Jadi kalau aku tuh biasanya kan Hmm. PayPal itu ada akun cuman buat akun lalu lintas gitu. Jadi Ah. diisinya paling $1 atau $3 lah diisi gitu. Jadi Mhm, kalaupun mhm. dia mau phishing mau mau apa ya, paling kan akun PayPal kita yang hilang ya, diambil sama dia. Mhm. Jadi kalaupun ada dana masuk tuh langsung tarik withdraw, langsung withdraw aja ya, kayak gitu kan ke Iya, akun iya, iya. kita masih sebut. Nah, itu juga tuh bisa juga pakai rekening. Kalau misalnya rekening bank emang ada satu yang harus dijadiin tumbal gitu. Cuma buat lalu lintas. Aku malah 3 hari yang lalu loh, Hmm. dapat apa akhirnya kena juga yang mau bikin ilustrasi Hmm. anjing. Ya itu kayak gitu juga, phishing phishing juga sih seperti. Tapi kan nggak dapet gitu. Mungkin dilihatnya $3 kan Hmm. kecil Hmm. kan. Ya $3 uangnya. Jadi nggak, jadi di apa di ini ya udahlah kata dia gitu. Nah kurang lebih sih seperti itu sih Kak. Apa Iya, untuk mensiasatinya. iya. Makasih Kak sarannya. Iya, Kalau saya sayang itu banget kan kan kalau e-wallet ah, ah, sampai ah. Saya kan pelupa, jadi biasanya satu email untuk semua akun gitu. Jadi buat iya, pelajaran juga untuk saya kejadian yang kemarin. kayak gini. Biasanya kalau aku juga termasuk orang yang pelupa, jadi banyak email tapi passwordnya satu. Oh, ya, Iya, jadi buat apa menanggulangi hal-hal yang seperti itulah. ya. Ini dari Zay, Kak. Kalau misalkan gambarnya udah dibuat di aplikasi lain, terus mau Mhm. dianimasiin di CC Animate, apakah bisa? Tergantung aplikasi lainnya apa ya, karena kalau Animate CC ini kan dia base-nya vektor. Jadi kalau kamu desain di Adobe Illustrator atau di aplikasi yang berbasis vektor juga bisa diekspor jadi SVG, bisa dimasukin ke Adobe Animate ini, dianimatkan. Tapi kalau kamu gambarnya base-nya Yap, ya. bitmap atau pakai CSV atau pakai Photoshop kayak gitu, agak terbatas ya. Karena kamu cuma bisa masukinnya jadi berupa gambar kayak PNG atau JPEG. Jadi kamu cuma bisa susun-susun layarnya aja. Jadi kalau lebih baik sih kalau gambarnya di aplikasi yang berbasis bitmap kayak Photoshop atau Corel Studio Paint atau CSP, lebih baik animate-nya pakai After Effects aja. Yap, benar banget. Tapi terkadang juga sih pada zaman-zaman dulu juga kan dari AI itu bisa langsung ke ini ya. Kebanyakan teman-teman di animasi itu ini ya langsung ke AI biasanya. Bisa Jadi langsung ke AI langsung. uh, jadi nggak 2 kali apa. Ya biasanya teman-teman mau nambah-nambahin efek lah ya, karena kan kalau di animate agak terbatas. Bahkan kan dulu waktu masih zaman CS malah nggak bisa integrasinya gitu kan. Baru pas masuk di CC baru bisa. Ya Jadi benar. jawabannya adalah tergantung file kamu diekspor dalam bentuk
SVG gitu. Ya, SVG ya, SVG ya, itu bisa integrasi. ya, benar. Terus ini ada lagi dari Mas Bot, Kak, tidak bikin animasi pixel. Nah, ini maksudnya seperti apa ya? Animasi pixel ya? Baru dengar juga. Oh, animasi pixel itu Ya kayak gimana? gini kali ya. Bentar. Aduh. Pixel art. Nah, yang kayak gini-gini ya. Oh, ini ya buat apa? Game gitu ya modelnya. Hmm, hmm, hmm. Biasanya sih yang bikin animasi pixel kayak gini langsung di Photoshop atau di CSP ya. Karena biasanya kan yang pixel kayak gini basisnya bitmap per pixel gitu, per dot. Jadi jarang sih di animasi C bikin animasi pixel karena Atau lebih bisa makan waktu. juga pakai apa aplikasinya khusus buat game-game pixel itu. Ya, tapi Bisa juga. iya, tapi dia terbatas ekspornya kan GIF ya. Mhm, mhm. Kecuali kalau yang berbayar sih kebanyakan kan aplikasi pixel berbayar ya. Paling aman sih pakai Photoshop sih. Mhm, mhm. Jadi di Photoshop itu kalau Nah nggak itu salah tuh, ada menu untuk animation. ya. Jadi bisa. Kalau itu tuh ada eh, Mas Aji tuh jawab biasanya pakai Aseprite ya. Itu maksud saya. Nah, itu. Terus Kayaknya dari sih Ori, izin bertanya Kak, kalau kurang mahir menggambar, apakah bisa buat animasi 2D? bisa dong. Kayak yang saya contohin tadi kan, cari referensi di Google, di tracing. Memang nggak disarankan untuk tracing karena untuk upgrade skill kita jadi agak agak apa ya namanya, agak susah ya karena kita udah biasa jiplak gitu. Tapi nanti kalau udah terbiasa sendiri kan nggak perlu pakai referensi yang di tracing lagi. Bisa kok. Kayak saya tadi kan pakai line dia, nggak digambar langsung pakai brush. Atau kalau nggak, kebanyakan teman-teman yang suka animasi tapi nggak bisa gambar, dia larinya ke animasi 3D karena lebih ke modeling kan, bukan digambar Nah, kalau kayak boleh gitu. nambahin sih sebenarnya kalau bisa asal dulu apa Hmm. proporsional, anatomi dan lain-lain sih. Kalau memang untuk animasi itu bahkan kalau 3D juga kalau bisa apa eh, drawing itu malah jadi satu keunggulan karena kan Mhm. dia modelingnya pakai jiplak gitu loh. Jadi udah Ya. ada pose tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Nah, kamu tinggal ngepasin aja tuh modeling ini di itu. Nah, kalau misalnya yang eh, mau paling enak ya ke 3D environment ya. Karena Mhm. objek-objek kan nggak perlu gedung-gedung, pohon, nggak perlu apa ada gambar. Tapi alangkah baiknya kalau memang fokus di 2D asal dulu lah di apa di ya minimal kan kalau mau tracing harus bisa juga Kak tracing. Iya, iya. Iya harus harus sedikit bisa gambar ya gitu. Yang Ya. penting rajin latihan aja sih, rajin latihan nanti lama-lama jadi terbiasa gitu. Sama kayak kata Kak Triana tadi awal-awal kita pakai tracing, nanti tracingnya dibuang. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi, Kak? Oke, Atau bisa lanjut? nah ini mau dijawab atau enggak sih? Kalau kalau aku pribadi sih biasanya agak males nih kalau Oh, apa-apa menjawab nih? ini. Jadi dari Mas Bot, berapa pendapatan atau menjual animasi dari pixel art? Kalau pixel art saya kurang tahu ya, karena uh, niche saya lebih ke 2D animasi yang vector base, bukan yang pixel art. Tapi kalau untuk gambaran, bisa sampai 2 digit lah per bulan. Oke, oke. Nah itu kalau saya pribadi saya nggak mau jawab yang kayak gitu Gak apa-apa, karena biar untuk penyemangat. enggak
karena kayak gini, Hmm. mindset orang sekarang tuh akhirnya apa, karena mikir 2 digit wah gede ya gitu. Padahal kan kompetensi orang-orang kan beda-beda. Misal kayak Kak Triana dapat 2 digit gitu kan, dengan kompetensinya Kak Triana gitu. Belum tentu di diri kita apa eh, apa tuh sama kayak gitu ya untuk Hmm. dapat seperti itu. Jadi pada akhirnya ketika mindset kita tuh udah kepikiran ya money oriented gitu, tapi ya kita butuh uang. Tapi kalau kita udah money oriented ya akhirnya kan ketika nggak laku gitu, depresi. Kan Iya benar-benar. kebanyakan kayak gitu. Ya sama Benar. sih kalau misalnya mengambil petuahnya dari Mas Daril, ketua Asosiasi Ainaki, kalau mau kaya, mending jangan jadi animator atau masuk dunia animasi. Itu sarkas aja sih. Oh. Dalam artian, dalam artian ya kalau masalah kamu mau kaya ya asah kompetensimu sampai Hmm. apa dibayarkan. Karena kalau kalau kita ngomongnya bukan bukan rupiahnya ya atau bukan dolarnya atau bukan mata uang lainnya, tapi di industri animasi itu ada yang dibayar per frame loh. Ya. Kayak ada yang mau dibayar per detik loh. Nah, itu aja sih mikirnya. Mhm, mhm. Ya kan. Ya walaupun berapa berapa itunya ya kurang lebih sih seperti itu. Kenapa? Karena berdasarkan experience juga sih. Ada yang apa misalnya nih aku kan kerjanya bareng tim tuh kayak gitu. Kerjanya bareng tim. Awalnya aku bilang bayarnya berapa gitu. Biasanya satu shot aku bilang 35.000. Banyak tuh yang nggak Hmm. mau gitu. Tapi ada juga buat yang pemula-pemula yang baru buat nambah-nambah portofolio. Nah akhirnya eh, apa itu per shot ya per shot segitu. Terus tiba-tiba mereka bilang wah ternyata dapatnya lebih. Itu kan jadi apa sesuai dengan apa kompetensinya dan itu bayaran tiap orang beda-beda Iya sesuai apa benar. sesuai kompetensinya gitu. Karena kalau disamaratakan agak agak ini ya nggak adil ya. Iya nggak adil. Benar. Tapi kalau dari saya sama kayak baju yang saya pakai nih, earningmu motivasiku. Jadi Iya, kan kadang-kadang anak muda ini pengen tahu angkanya dulu ya baru semangat. Kalau ya, dari saya kalau mau survei-survei pendapatannya berapa, harganya berapa, bisa cari aja di aplikasi di platform yang namanya Fiverr yang saya sebutkan tadi. Nah, kamu lihat aja nih, untuk bikin animasi lo-fi ada yang harganya $10, ada yang $20. Nah, dikonversi aja ke rupiahnya berapa gitu. benar. Itu. Ya, survei-survei aja ke market-market yang biasa tempat jual animasi. Kayak lebih Oh, enak mencari sendiri daripada nanya. hmm, Jadi itu benar-benar jadi motivasi kita kan ngebangun bahwa kita oh berarti saya akan dapat uang nih dari sini. Tapi pada dasarnya ya ketika kita melakukan sebuah profesi ya mau apapun itu pasti ada hasilnya lah. Pasti itu. hmm, Iya kan? benar banget. Nah tadi nambahin kalau eh, untuk close gap itu ada namanya kalau nggak salah subselection tool. Jadi Ah, di dalam tools itu, jadi itu bisa buat ngelihat yang mana ada close gap. oh, boleh di Di demokan situ Kak. di free Nah, transform, di free transform klik misal nih saya bikin di ini kan kalau diwarnain, saya ya kasih gap dikit. dihapus saja. Bentar. Ya, di gap Nah dikit. Nah, itu di terus free transform tekan free tekan transform lama. tekan Enggak sebelahnya lupa bukan yang ini. ya tuh Ah, yang ini ya. iya Sub klik selection tool. diklik itunya objek. Nah itu Oh, kelihatan oke. nanti Jadi kelihatan tuh. kelihatan Nah jedanya iya ya. tinggal ditarik aja. Jadi biasanya Oh, kalau kalau pekerjaan kita udah mulai ruwet kan dengan banyaknya frame, iya itu benar. jadi solusi untuk kita mana ya nyari warna yang Benar mau benar benar. diwarnain dan itu menjemukan kan. Kok nggak Iya nemu benar-benar. gitu kan. Nah biasanya sih pakai. Kalau di Benar Tonbung benar. tekan tekan K Tekan K. ya kalau gitu. Nah sebenarnya kayak apa sih
ya kayak tadi tuh belajar basicnya dulu kayak gitu. Jadi kalau Hmm, nanti pindah-pindah software tetap sama. ya, benar. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi, Kak? Habis Karena untuk ini saat ini. habis ya. Oke. Habis. Kalau ada yang mau Jadi nanya lagi, mau hands up boleh ya, boleh. sembari ini biar nggak sunyi. Ya. Jadi pertanyaannya di keep dulu karena ini saya udah mau masuk ke proses animasinya. Oke. Oke. Semua set design udah saya selesain. Ada karakternya, ada air lautnya, ada segala macam. Jadi pertama-tama yang paling mudah dulu, saya mau animasikan air lautnya dulu. Ah, Oke. Karena tadi air lautnya udah saya convert jadi simbol, jadi bentuknya kayak gini, nggak bisa diedit. Kalau mau diedit, klik 2 kali aja. Klik 2 kali, nah jadi bisa diedit. Oke. Untuk air lautnya, pertama-tama mau saya ubah jadi sedikit bergelombang. Kayak gini. Oke. Oke, untuk ininya, waktunya. Oke, sedikit penjelasan untuk pengaturan frame di Animate CC. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di bagian properties di dokumen settings ada tulisan FPS. Jadi FPS ini frame per second. Jadi kalau 25 artinya dalam 1 second itu ada 25 frame. Nah, jadi kalau saya bikin animasi batas di 25 ini, artinya itu hanya untuk durasi 1 detik. Tetapi kalau saya bikin sampai ke 50 artinya untuk 2 detik. Begitupun kelipatannya. Jadi ini angkanya bisa diubah-ubah, tapi saya biasanya set di 25 biar ngitungnya lebih gampang. Jadi kelipatan 25, 25. Oke, di sini saya set 25. Untuk durasi animasi air lautnya saya bikin di 100 frame, artinya hasilnya nanti 4 detik ya. Oke, untuk animasi air lautnya di sini saya pakai yang namanya eh, shape shape twin karena dari satu bentukan ini mau saya animasikan dikit-dikit aja kan. Ini kan mau dibikin bergelombang, jadi perubahannya nggak terlalu kompleks. Oke, caranya klik di bagian timeline-nya, klik kanan, pilih create shape twin. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, animasi lo-fi itu animasi durasi pendek yang seamless loop atau perulangannya halus, nggak patah. Gitu. Jadi saya mau pose pose atau bentukan desain awal sama seperti akhir. Nah, karena ini frame awal sudah saya set seperti ini, frame akhirnya mau saya set sama. Saya langsung pilih insert keyframe aja. Atau kalau mau cara lainnya, klik kanan di frame yang pertama tadi, pilih copy frame, di-paste-kan aja ke di sini. Oke, jadi bentukannya sama ya. Nah, di sini saya mau bikin bergelombang, saya langsung set di tengah-tengah, saya ubah aja bentuknya sedikit. Tuh. Jadi kalau dianimasikan dia kayak bergelombang. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini hanya ada 3 pose. Pose pertama seperti ini, pose kedua yang tengahnya agak naik, pose ketiga sama seperti pose pertama. Tapi dia jadi bergerak seperti animasi. Nah, jadi fungsi shape twin itu kayak gitu. Jadi kalau ada objek, mau kalian animasikan animasi perubahan bentuk yang simple aja, bisa pakai create shape twin. Oke. Yang air lautnya udah, sekarang saya mau animasikan bintang klap klipnya. Sama seperti tadi udah saya simbolkan, klik 2 kali aja. Nah, bentuknya kayak gini ya. Saya balik lagi ke awal. Nah, biasanya bintang itu kan dia bersinar ya sekelilingnya. Nah, di
animate CC atau flash. Bentuk simbol ini ada macam-macam. Ada grafik, movie clip, dan ada button. Di sini nih di properties kalau bisa kalian lihat. Nah, kalau grafik dia jatuhnya kayak vektor biasa. Kayak gini vektor biasa. Tapi kalau dia movie clip, ini kan tipenya grafik, saya ubah jadi movie clip. Nah, di bagian bawah sini ada fitur lain yang ada menu lain namanya filters. Jadi objek yang tadi kita buat bisa kita tambahkan filters seperti drop shadow atau di sini blur, atau yang lain ada glow, bersinar. Jadi sinarnya bisa diubah warnanya tuh dan lain-lain. Kalau di sini saya mau kasih blur sedikit saja, terus baru saya kasih sinar, glow. Warna kuning kali ya. Untuk intensitas kekuatan sinarnya bisa diatur aja di sini, strength-nya 100% atau 200%. Jadi semakin besar semakin tebal. Tuh. Di sini saya atur 100% aja. Nah, yang ini jangkauan luasnya. Blurnya mau ke koordinat X berapa lebar, Y berapa lebar. Nah, di sini saya samakan aja 10. Oke. Jadi bentuk bintang yang biasa kayak gini tadi, waktu diubah jadi movie clip dan ditambahkan filter, jadi kayak gini. Nah, sekarang bintang ini mau kita animatkan. Oke, jadi objek bintang yang udah kita tambahkan filter tadi, saya convert to simbol lagi. Yang tadi hanya bintang, saya tambahkan jadi bintang bersinar. Oke, klik 2 kali. Saya animatkan di sini. Sama seperti tadi, saya set untuk animasinya di 2 detik aja. Oke. Kalau tadi animasinya perubahan bentuk, kalau yang ini saya mau animasinya perubahan efek aja. Jadi kan bintang klip-klip itu dari terang, redup, terang, kayak gitu kan. Nah, caranya di bintang ini, kalau kalian klik di bagian properties, ada di bagian color effect, di sini kan none. Nah, kalau kalian klik ada pilihannya nih, ada brightness, tint, advance, sama alpha. Kalau brightness ini untuk terang gelapnya ya. Jadi kalau semakin ke kanan semakin putih, semakin ke kiri semakin hitam. Kalau tint ini, kalau warnanya mau ditimpah atau mau diubah. Misal di sini mau saya ubah jadi warna hijau. Ketebalan tintnya saya 100% kan, jadi otomatis berubah jadi warna hijau dia. Atau di sini ada advance, pengaturannya lebih detail. Atau alpha, alpha ini artinya kesolidannya. Jadi semakin ke kiri atau semakin kecil dia semakin menghilang. Tapi kalau 100% artinya dia solid. Kalau kedap-kedip ini bisa pakai alpha atau mau ditinkan ke warna hitam juga boleh. Tapi kalau saya lebih suka ke alpha aja. Jadi posisi awal dia terang, posisi akhir terang, dan posisi tengah kita mau bikin dia redup. Nah, di timeline-nya klik kanan. Kalau yang tadi shape twin, kalau yang ini kita pilihnya boleh classic twin atau motion twin. Di sini saya pakai motion twin aja. Oke, jadi ini karena posisi awal dan posisi akhir sama, karena ini mau dibikin animasi lo-fi, jadi di sini saya bikin frame baru, insert keyframe, all. Nih, ada keyframe baru. Atau kalau mau pakai shortcut, kalian klik F6 aja. Tuh. Oke, di tengah-tengah saya bikin keyframe baru, dibikin dia jadi redup. Tuh. Jadi kalau dianimasikan, nah, menerang, meredup. Oke. Nah, fungsinya saya bikin jadi simbol tadi, jadi kalau mau saya copy paste lebih enak. Jadi tinggal saya duplicate aja, diperbanyak. Ini animasi di timeline ini saya
set dulu 100 biar lebih kelihatan. Tuh. Jadi tinggal diduplikat aja. Ada yang mau dikecilin, biar lebih beragam, bisa. Atau kalau mau dibikin kedap-kedipnya agak beda timingnya. Kalau ini kan barengan nih. Kalau mau dibuat beda timingnya, bisa aja. Tinggal kalian klik aja yang mau yang mana yang mau dibuat beda. Terus di bagian properties, di bagian looping. Nah, di bagian looping nih. Kan ada pilihan nih. Di bagian first-nya, kalian ubah aja. Tadi bagian yang gelapnya di frame keberapa ya? Di frame ke-25. Oke. Nih, jadi dia awalnya di frame yang ke-25. Jadi kedap-kedipnya lebih random ya. Gitu. Tinggal di paste aja biar lebih penuh langitnya. Oke, udah cukup. Sekarang ke bulannya. Kalau untuk bulannya mungkin nggak perlu dianimasikan, tapi perlu ditambahkan efek kayak bintang tadi biar lebih bersinar gitu kan. Jadi kita ulangin, untuk teman-teman yang kelewatan bisa diulangin lagi. Di objek bulannya, di bagian properties, yang awalnya grafik, kita ubah jadi movie clip. Oke, di bagian properties lagi, cari yang namanya filters, tambahkan efek blur. Nah, di sini saya set quality-nya jadi high. Tuh, jadi dia ngeblur. Mau ditambahin sinar, tambahin lagi filter glow. Sinarnya mau warna apa? Di sini saya pakai warna putih. Ah, digedein aja bagian blur. Kalau kalian ngerasa, waduh, ini terlalu bold, gak terlalu solid, gak nyatu sama backgroundnya, bisa kita tambahkan aja color effect alpha-nya. Mau dikecilin, kayak gini bisa, gitu. Oke, jadi bintang-bintang. Oke. Bulan udah, bintang udah, airnya udah. Sekarang karakternya ya. Karena ini kita mau bikin animasi yang simple aja dulu. Jadi kita bikin karakternya kayak bernafas saja. Jadi karakter yang udah dibuat tadi, ini kan nama simbolnya si boy. Nah, kita bikin si boy ini convert to simbol lagi, jadi si boy-nya bernafas gitu. Jadi klik 2 kali, kita bikin animasi lagi. Di sini saya set di 50. Nah, jadi kalau kalian ingat, dari tadi saya set frame-nya itu kalau nggak di 100, di 50, jadi kelipatannya itu 25, 50, 100, jadi biar lebih gampang saja itu saya ingatkan untuk ngatur durasi akhirnya nanti. Di sini saya samakan aja 50. Oke, sama kayak tadi, karena ini udah berupa objek dan saya cuma mau bikin dia bernafas dalam artian badannya agak ngelebar dikit, ngecil dikit kayak gitu. Jadi sini saya pakai create motion twin aja. Oke. Sama seperti tadi, pose akhir dan pose awal sama. Frame all aja. Nah, bernafas. Biasanya kalau kita narik nafas itu lebih cepat dibandingkan waktu ngehembuskannya ya. Jadi di sini saya agak ke tengah-tengah. Jadi kan kalau di tengah-tengahnya 1/50 kan itu di 25. Nah, tapi karena narik nafas itu biasanya lebih cepat dari menghembuskan, di sini saya set 20 aja. Jadi kalau dia narik nafas kan badannya harus yang lebar ya. Saya set frame di 20. Nah, untuk melebarkannya, kalau kalian mau lebarkan langsung kayak gini boleh. Tuh. Atau kalau mau melebarkannya dikit aja nih biar nggak terlalu kelihatan, biar kelihatan lebih natural, kalian bisa atur lebarnya di bagian sini, di bagian transform, di bagian lebarnya nih.
Ini lebar, ini tinggi. Tinggal set aja. Nah, agak lebar dikit lah, 100,5. Tuh, jadi kayak gini. Biar nggak terlalu kelihatan ya, biar agak lebih natural. Oke. Sementara animasi-animasi dasarnya udah selesai, jadi tinggal kita finishing aja nih. Mau ditambahin efek-efek cahaya atau mau ditambahin tekstur kayak gini juga boleh. Nah, kalau kalian lihat, ini teksturnya saya ambil dari gambar, tapi saya alphain. Jadi kalau di animasi itu nggak ada patokan, bukan animasi ya, jadi kalau di kreativitas itu nggak ada patokan yang saklek banget. Sebisa mungkin kalian mengkreativitaskan apa yang ada di pikiran kalian gitu. Jadi diakal-akalin aja lah kalau saya. Oke, di sini kita tambahin efek cahaya ya. Kalau efek cahaya itu sama seperti tadi, kita buat lingkaran aja. Warnanya, cahayanya saya mau warna kuning. Saya bikin agak transparan kuningnya. Saya kasih nama cahaya. Diubah jadi movie clip, dibuat blur. Kalau masih kurang blur, diblurkan lagi. Kalau masih terlihat belum nyatu sama background, diatur aja solidannya. Kalau udah, saya mau bikin cahayanya seperti membesar. Tinggal saya bikin simbol lagi. Cahaya animate. Sama seperti tadi, kelipatannya 25-25. Di sini saya mau bikin kelipatannya, durasinya di 200, jadi 8 detik per 8 detik. Create motion pin, frame awal dan frame akhir sama. Di tengah-tengah saya bikin keyframe baru, dikecilin atau dibesarin. Di sini saya besarin. Kalau udah jadi kayak gini, tinggal saya paste aja. Biar lebih beragam, biar nggak barengan. Nah, kalau ini kan barengan, dari kecil membesar. Yang ini bisa saya ubah tadi, kayak tadi, first-nya diubah jadi 100. Di posisi awal dia besar. Oke. Nah, karena tadi di cahaya ini saya bikin frame-nya di 200, biar animasinya diputar dari awal sampai akhir, jadi seenggak-enggaknya di bagian sini saya atur ke 200 juga. Atau mau dibikin kelipatan dari 200 jadi 400, 600, 800 juga boleh. Nih, jadi animasinya diputar semua kan. Mau saya tambahin tekstur lagi? Oke, di bagian sini saya cari aja tekstur paper seamless. Nah, mungkin ini nih, kertas krenyek-krenyek. Oh, ada watermark. Nah, yang ini. Sama kayak tadi aja, tinggal salin gambar. Saya letakkan di frame baru, di paling atas. Di copy, di paste aja, paste in center. Nah, di bagian tools, di free transform, dibesarin aja sampai menutupin seisi artboard-nya. Kemudian kita jadikan dia simbol, tekstur, dan kesolidannya kita kecilin kayak gini. Jadi kayak ada teksturnya gitu. Nah, oke. Sementara udah selesai. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan hanya sampai frame ke 200. Jadi kalau 200 dibagi 25 tadi hanya 8 detik. Misalnya nih teman-teman mau bikin ini jadi lebih panjang.
ke 16 detik, ke 32 detik. Bisa langsung teman-teman tambahin aja nih di frame-nya. Yang penting kelipatannya sama, karena tadi yang animasinya paling jauh tadi yang efek cahaya tadi frame-nya sebanyak 200, jadi paling enggak kelipatannya dari 200 itu tadi, jadi 200 dikali 2 kah, 200 dikali 3 kah, kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, jadi dia seamless loop. Posisi akhir nih, waktu diulang ke awal, nggak kelihatan patah. Oke, nah, misal nih, ada teman-teman nanya, Kak, ini layernya terlalu banyak, nggak enak dilihat. Boleh aja, jadi teman-teman bisa klik aja nih di bagian layernya ini, tekan Shift, satu persatu di select, kayak gini, klik kanan aja, Convert Layer to Symbol. Langsung aja nih. Dikasih nama Animate All. Tuh, jadi satu layer dia. Jadi kalau teman-teman mau edit, klik 2 kali lagi aja. Kayak gini. Saya biasanya bikin jadi satu layar kayak gini kalau saya mau bikin efek kamera. Misalnya mau dibikin efek kamera kayak nge-zoom gitu. Jadi kan bisa di-zoom sekalian semuanya. Saya contohin. Di sini saya set jadi 800 misal. Saya create motion pin lagi. Nah, di frame akhir saya mau zoom. Tuh. Jadi yang nge-zoom kan langsung sekalian semua layer tadi. Tuh. Bedanya kalau saya langsung nge-zoomkan di sini tadi, kan agak repot tuh satu persatu mau di-zoomin kan. Nah, jadi lebih baik kita convert jadi satu simbol, terus baru digerakin secara keseluruhan. Nah, kayak gitu. Saya rasa demonya udah cukup. Mungkin ada pertanyaan mengenai demonya atau mengenai animasi atau freelance, boleh dari Kak Hadi. Ada nggak? Oke. Eh, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi sama Kak Triana? Play preview Kak. Nah, play previewnya Kak. Oh, play preview. Kalau di anime Cici bisa langsung kontrol enter aja ya. Ya, kontrol sama kayak gitu. Nah, tapi di sini kan agak kurang kelihatan. Jadi Ya. lebih baik kita export aja ya. Nah, di file export video. Nah, bentar. Nanti kecampur. Pernah sampai berapa frame Kak? Paling banyak? Kalau berapa frame sih 1000. jarang lebih dari 1000 ya kalau saya, karena biasanya per shot saya pisah-pisahin file flashnya biar waktu ngerender, waktu ngeditnya nggak berat gitu. Gabunginnya di Di software lain? aplikasi video editing lain. Kayak gini nih, project yang baru dikerjain tadi sama, kalau ada yang nanya tadi namanya Ori, nah itu salah satu tim saya tuh. Oh, oke oke. Ini project Ternyata yang lagi ternyata kita orang kerjain. sendiri ya. Ah, ah. Nah, jadi per shotnya banyak, dipisah-pisah. Nah, jadi hasil akhirnya nanti per video kayak gini, per shot per shot. Jadi tinggal digabungin dalam satu video editor aja nanti. Itu ini pakai Premiere atau CapCut? Untuk gabunginnya biasa saya pakai Premiere atau Corel Video Studio ya. Yang mana yang lebih ringan lah. Lebih ringan pakai CapCut. Oh gitu ya, Kak. Iya, sekarang Itu kan ada yang versi desktop. oh, saya taunya CapCut itu mobile Oke aja. ya. Iya, kemarin aku dapat yang versi desktop. Jadi lebih ringan. Hmm. Kalau di Premiere berat. Iya, iya, makanya opsinya kemarin kan saya biasa pakai Corel Video Studio kan karena Iya, rendernya lebih cepat dari iya, Premiere. benar. Nah, CapCut lebih cepat lagi dari Corel. Oh, dapat banyak ini nih insight. Nah, ini hasilnya tadi. Sudah jadi
Tapi biasanya kalau Kalau klien itu lebih suka yang ada line art atau enggak? tergantung ya, ada klien yang suka yang kartun-kartun banget. Jadi biasanya kan dia mau line artnya yang tebel-tebel. Ada klien yang mau kelihatan lebih semi realistik. Jadi line artnya dibikin tipis. Kalau untuk tebal tipisnya bisa kita atur aja di sini. Kalau oh bentar, di karakternya ya. Nah, ini. Kalau saya biasanya ubah di ininya aja, di bagian line-nya saya ubah kesulitannya, kealfahannya. Biasa di 50 gitu. Nah, jadi dia lebih transparan. Atau Biasanya kalau ketebalannya diubah juga bisa. Nah, di sini diubah jadi satu. Tuh, jadi lebih tipis gitu. biasanya kalau Eropa suka yang tebel ya. Iya, iya, iya. Mereka lebih suka yang kayak kartun-kartun apa Iya, Nickelodeon gitu ya. Mr. Bean gitu. Mhm. Oke, ini ada yang mau nanya nih. Mbak bisa diulang saat pembuatan efek zoom. Nah, Oh, gampang-gampang. dari Bu Nuralaila bisa diulang saat. Nah, nanti kalau sobat-sobat ada yang bikin, boleh ya kita preview Iya, boleh, boleh. yang Ini apa namanya? File flashnya ini bisa saya kirim juga nanti kalau mau diotak-atik gitu kan sama teman-teman. ya, Nanti saya kirim yang versi yang agak lebih detail aja biar enak otak-atiknya. Nah, untuk mengulang yang zoom ya. buat Hmm, diulangin pembuatan efek zoom. oke. Ah, nah, tadi awalnya kan kayak gini. Yang scene yang paling luar dia banyak layar kayak gini. Pertama-tama semua layarnya saya blok, diklik satu-satu sambil tekan shift, Ctrl shift, eh, shift, shift, oke. Keblok semua, tinggal klik kanan aja, pilih convert layer to symbol. Saya kasih nama animasi semua. Tuh, dia jadi satu layer. Kalau udah jadi satu layer kayak gini, di bagian timeline-nya tinggal saya klik kanan, pilih create motion twin kayak tadi. Tuh, udah jadi kayak gini. Nah, di frame yang paling ujung, saya insert keyframe, atau tekan F6, kemudian langsung dipilih free transform dan dibesarin aja nih. Tuh. Jadi ngezoom dia. Selain ngezoom, mau dipindah kiri, kanan, mau di rotate juga bisa. Nih, mau di rotate kayak gini juga bisa. Tuh. Tinggal bebas mau gimana ya. Iya, tergantung kita mau gerakan kameranya gimana. Kalau Siap, saya siap. biasanya bikin satu layar kayak gini untuk jadi efek gerakan kamera. Tuh. Cukup ya atau Cukup kayaknya. cukup? Nah, tadi tuh eh menambahkan sedikit. Jadi pas Kak Triana apa ngebongkar apa dari simbolnya itu klik kanan break apart ya. Ya, Break apart layer itu di layernya teman klik kanan break apart layer nanti dia kebongkar di situ. Kalau misal pun ada objek yang hilang jangan takut carinya di library. ya ini nih di Masih ada library. save. Cuman nggak enaknya di eh, Animate ini beda sama Tone Boom ya. Kalau di Tone Boom library-nya bisa disimpan. Ah, Jadi kalau buat project berikutnya kita bisa ada save datanya gitu. hmm, Jadi misalnya kayak kalau kita mau reus, kita tinggal buka kosongan, terus masuk kayak import beras atau import tekstur gitu.
Jadi Hmm, langsung otomatis. Tapi kalau di Animate ya gitu ya, mesti ya, apa save as. Nah, ya ya harus biar, dibuka satu-satu, di copy iya, satu-satu gitu. heeh. Atau paling aman di save as. Ini ada dari Andreas Aris. Mbak, gambar karakter orangnya itu di Adobe Animate ya, Mbak? Atau pakai aplikasi lain boleh? Eh, Kalau saya tadi gambarnya di sini di Adobe Animate, tapi kalau mau pakai aplikasi lain yang basisnya vektor bisa ditaruh ke sini. Jadi lebih mudah ngeditnya. Tapi kalau basisnya bitmap, misalnya kamu bikin karakternya di Photoshop nih, mau dimasukin ke sini, bisa juga. Tapi kamu dari Photoshopnya harus diekspor jadi PNG atau JPEG dulu. Jadi formatnya jadi kayak gambar gitu. Bukan aset yang bisa diedit-edit. Jadi hanya gambar. Oke. Jadi intinya yang harus integrasi ya, Kak ya. Eh, Ya. Kadang di CSP juga ada vektor, tapi vektornya itu ekspornya bitmap. Jadi jangan salah. Dia Oh ya, vektor ya. hanya vektor ketika apa buatnya ya. Jadi perbedaannya itu adalah kalau teman-teman resize, kalau dia bukan file vektor pecah. Tapi Hmm, kalau kalau apa teman-teman sobat-sobat apa pakai yang vektor mau dikecilin, dibesarin dia tetap statis kayak gitu. Kan kalau ya. misal pun diekspor ke kayak tadi ke kata Katriana tuh bisa ke After Effects atau ke Premiere apa pakai yang SWF, jangan pakai yang MP4 Ya. biar dia tetap vektor. Kalau udah di MP4 jadinya bitmap terus pecah Hmm, itu yang bahaya. Nanti kliennya marah kalau itu project. iya. Ini dari Ridwan, Kak, ukuran panjang kali lebarnya berapa ya, Kak? Dan supaya hasil akhirnya ringan bagaimana? Kalau ukuran panjang ke lebarnya, karena tadi saya bikinnya portrait dan maunya full HD, jadi saya set jadi lebarnya 1080, tingginya 1920. Tapi kalau kamu mau ubah ke ukuran 4K atau yang lebih rendah, boleh, nggak apa-apa, bebas. Tinggal kamu cari aja di Google. Kalau untuk resolusi 4K, ukuran lebar tingginya berapa? Tinggal diedit-edit aja di sini. Nah, ini bisa diubah-ubah nih. Kalau 4K kalau nggak salah Lebih tinggi, Kak? 2160, Iya, lebih tinggi. Lebih iya lebih tinggi, berat. Lebih berat. lebih berat. Hmm. Kalau untuk 720 lebih ringan. iya, 1280 kali 7, 12, ah ya, 720. 720 kayak 1280. Iya, Nah, karena lebih 9 kecil dia banding. harusnya jadi lebih. Oke. Tapi harap diingat ini buat ini ya, Reels sama YouTube Short ya. Kalau teman-teman buat apa YouTube biasa itu 16:9 dibalik karena dia horizontal. Landscape. Nah, karena ini formatnya handphone Kak. Jadi Ya. ukuran ukuran yang panjang. Kan sekarang memang banyak klien yang lebih efektif dia kontennya lebih ke apa handphone ya daripada yang lebar gitu. Daripada muter-muter apa rotate your phone ya biasanya Iya, 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 iya. di, di depannya dikasih apa thumbnail duluan rotate your phone gitu. Itu ribet banget tuh. Hmm. Yang kita bikin ya. Oke, Jadi ini ada teknisnya sama, tinggal praktiknya aja, mau lebarnya berapa, tingginya berapa. Kalau untuk ukuran yang lebih kecil, artinya ukuran dokumennya dibuat lebih kecil atau waktu diekspornya, kalau paling kecil MP4 ya Kak. Kalau diekspor jadi MOV malah lebih gede benar dia banget. kalau nggak Iya, salah. iya, jangan Heeh. MOV. MOV udah sama kayak AV ya. Hmm. Jadi ya, hati-hati. Tapi kan ini juga, kalaupun misalnya laptopnya terbatas nih, misalnya teman-teman speknya, kayak Kak Triana tadi yang jelasin, apa dipotong-potong gitu. Jadi baru Ya, nanti apa diedit pakai software lain, software software editor yang lebih ringan gitu. Nah tadi saya udah sebutin pakai CapCut gitu kan. Ya kalau zaman 1 tahun kemarin kan CapCutnya emang pakai HP ya. iya. Jadi kita ngemaksain apa CapCutnya pakai HP. Nah sekarang udah ada yang versi desktop. Jadi itu lebih lebih ini. Nah tapi software yang disebutin sama Kak Triana Corel
Painter itu lebih ringan juga, hampir sama kayak apa CapCut ya. Tapi kalau pakai Premiere, mending nggak usah kalau buat lo-fi, karena kan sayang sih, cuma cuma apa 90 detik ya. Kita Mhm. berat-berat pakai apa pakai itu. Premiere. Kayak gitu kasihan. Kecuali kalau emang buat film, series atau apa mungkin emang udah standarnya ya, apa Iya. harus harus resolusinya yang tinggi atau apa, nah itu dianjurkan pakai. Ini ada juga dari Andreas, Mbak, nanti dikirimin di chat biar bisa buat belajar. Oh, boleh Kayaknya. boleh. Nanti saya kirimkan jadi dokumen gitu, jadi bisa diedit-edit. Siap, siap, siap. Kasih Kak. Oke, ada lagi Kak teman-teman yang lain yang mau bertanya sama Katriana? Oke, belum ada? Udah cukup? Udah cukup. Katriana ada yang mau disampaikan kembali? Kalau dari saya, nggak ada kata terlambat untuk belajar, karena saya sendiri kuliahnya bukan di jurusan animasi, tapi di jurusan komputer yang notabene lebih ke coding. Jadi kalau mau belajar dari sekarang, otodidak dari YouTube atau coba-coba sendiri juga nggak apa-apa, karena peluang kerja di dunia animasi itu masih luas banget, masih banyak banget. Kalaupun kalian udah bisa bikin animasi atau udah biasa pakai anime CC mau cari kerja, bisa hubungin saya juga karena saya biasanya juga cari teman-teman untuk sama-sama ngerjain project gitu, buat lempar-lempar project kayak Ori kayak tadi kan.